Bayangkan hidup di dalam tubuh yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Memiliki harta yang melimpah, namun untuk sekadar menggaruk hidung pun, Anda membutuhkan bantuan orang lain. Itulah kenyataan pahit yang dihadapi Philip. Baginya, setiap hari adalah pengulangan dari rasa bosan dan tatapan belas kasihan yang melelahkan. Hingga akhirnya, seorang pemuda bernama Dries datang dan mengacaukan segalanya. Dries bukan seorang perawat, bukan pula orang berpendidikan. Dia hanyalah seorang pemuda jalanan yang datang ke rumah mewah Philip hanya demi satu hal, tanda tangan surat penolakan kerja agar dia tetap bisa mendapatkan tunjangan pengangguran dari pemerintah. Dia tidak peduli dengan penyakit Philip, dia tidak punya sopan santun, dan dia sama sekali tidak merasa kasihan. Namun, justru sikap kurang ajar inilah yang membuat Philip merasa menjadi manusia kembali. Ini bukan cerita tentang keajaiban medis, melainkan tentang bagaimana sebuah persahabatan yang mustahil bisa mengubah kehidupan dua orang yang sudah dianggap habis oleh lingkungannya masing-masing. Mari kita mulai kisahnya. Philip telah mewawancarai puluhan orang yang mengklaim diri mereka sebagai ahli medis terbaik. Namun, bagi Philip, mereka semua terasa sama. Membosankan. Mereka bicara tentang dosis obat, jam terapi, dan memperlakukan Philip seperti barang pecah belah. Di mata mereka, Philip hanyalah sebuah kasus medis, bukan seorang manusia yang punya rasa haus akan kegilaan hidup. Lalu, pintu terbuka dengan kasar. Dries masuk, memotong antrean tanpa rasa bersalah, dan langsung melemparkan sebuah dokumen ke meja. Dia tidak ingin memperkenalkan diri. Dia tidak peduli siapa Philip. Satu-satunya hal yang dia inginkan hanyalah tanda tangan di atas selembar kertas pemerintah. Jika dia mendapatkan tanda tangan itu, dia bisa membuktikan pada dinas sosial bahwa dia sudah berusaha mencari kerja namun ditolak, sehingga uang tunjangannya tetap cair. Sambil menunggu tanda tangan itu, Dries malah asyik mengamati perabotan mewah di ruangan itu. Dia bahkan berani menggoda asisten Philip dengan gaya jalanan yang blak-blakan. Asisten Philip terlihat tersinggung, namun Philip, dia justru terpaku. Selama bertahun-tahun, tidak ada orang yang berani berperilaku normal atau bahkan kurang ajar di depannya. Dries adalah satu-satunya orang yang lupa bahwa Philip sedang duduk di kursi roda. Melihat keberanian Dries, Philip tidak langsung memberikan tanda tangan itu. Dia justru memberikan sebuah taruhan yang tak terduga. Philip menantang Dries untuk datang kembali besok pagi guna mengambil suratnya, sekaligus mencoba bertahan bekerja di sana. Malam itu, kenyataan pahit menghantam Dries. Setelah keluar dari penjara, dia berharap bisa kembali ke rumah. Namun ibunya yang sudah lelah dengan kelakuannya justru mengusir Dries keluar. Kini, ia berada di titik terendah. Tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, dan tidak punya masa depan. Tantangan dari Philip yang tadinya ia anggap remeh, kini menjadi satu-satunya pelampung di tengah badai hidupnya. Keesokan harinya, Dries kembali. Bukan dengan semangat seorang pekerja teladan, tapi dengan langkah berat seseorang yang baru saja kehilangan atap di atas kepalanya. Ia hanya mengharap satu hal, ambil surat tanda tangan, lalu pergi. Namun, saat pintu besar itu terbuka, Dries seolah melangkah masuk ke dimensi lain yang selama ini hanya ia lihat di layar televisi. Lantai marmer yang begitu bersih hingga ia bisa melihat pantulan wajahnya yang bingung, lukisan-lukisan abstrak yang harganya mungkin bisa membeli seluruh blok apartemennya, hingga keheningan yang sangat mahal. Namun, kejutan sebenarnya baru dimulai saat ia diantar ke kamar yang akan ia tempati. Dries terpaku di ambang pintu. Di depannya, terbentang sebuah kamar mewah dengan ranjang yang terlihat jauh lebih empuk dari apapun yang pernah ia tiduri seumur hidupnya. Dan puncaknya adalah kamar mandi. Dries tertegun melihat batu besar dengan pancuran air yang modern dan desain yang sangat elegan. Bagi seorang pemuda yang terbiasa mengantre untuk menggunakan kamar mandi sempit di pinggiran kota, fasilitas ini terasa seperti mimpi. Ia bahkan sempat ragu, apakah ini benar-benar untuknya? Di titik ini, Dries menyadari bahwa tantangan Philip bukan sekadar tentang merawat orang sakit, tapi tentang bagaimana ia harus beradaptasi di sebuah
istana, yang sangat asing bagi jiwanya yang liar. Ia datang untuk selembar kertas, namun rumah ini menawarkannya sebuah kehidupan yang bahkan tak berani ia mimpikan sebelumnya. Namun, mimpi indah di atas kasur empuk itu harus berakhir saat matahari terbit. Dries segera sadar bahwa batu mewah dan kamar luas itu tidak diberikan secara gratis. Tugas pertamanya dimulai, dan itu jauh dari kata estetis. Ia harus memindahkan Philip dari tempat tidur ke kursi roda, sebuah pekerjaan yang membutuhkan tenaga sekaligus kelembutan yang tidak dimiliki oleh tangan kasar seorang pemuda jalanan. Momen paling kocak sekaligus canggung adalah saat Dries harus memakaikan kaos kaki kompresi ke kaki Philip. Dries menatap kaki itu dengan bingung, seolah-olah sedang melihat teka-teki silang yang mustahil dipecahkan. Ia bahkan sempat bertanya dengan polosnya, kenapa dia tidak memakai sepatu kets saja? Baginya, prosedur medis yang kaku ini adalah hal yang konyol. Puncaknya adalah saat Dries diberitahu bahwa ia harus membantu Philip dalam urusan toilet. Disinilah, nyali, jalanan Dries benar-benar diuji. Ia protes keras, ia merasa itu di luar batas harga dirinya. Ia berkata bahwa ia tidak akan menyentuh bagian tubuh itu hanya demi gaji. Tapi di sana Philip hanya tersenyum tipis. Philip tidak marah, ia justru menemukan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, sebuah kejujuran. Bagi Philip, reaksi jijik dan protes meledak-ledak dari Dries jauh lebih manusiawi daripada perawat profesional yang memperlakukannya seperti benda mati. Di tengah aroma obat dan kakunya prosedur medis, Dries tanpa sadar mulai meruntuhkan dinding antara majikan dan pelayan, menggantinya dengan sesuatu yang lebih nyata, sebuah interaksi antara dua manusia yang sama-sama keras kepala. Malam pertama Dries tidak dilewati dengan tidur nyenyak. Di saat seluruh Paris terlelap, ia dikejutkan oleh suara rintihan yang menyayat hati dari kamar sebelah. Ia menemukan Philip berkeringat dingin, tersiksa oleh rasa sakit yang anehnya berasal dari bagian tubuh yang tidak bisa lagi ia rasakan. Bukannya memanggil dokter atau panik seperti yang lain, Dries melakukan sesuatu yang nekat. Ia membawa Philip keluar rumah di tengah malam yang dingin. Ia tidak menggunakan ambulans, melainkan mendorong kursi roda Philip menembus jalanan Paris yang sepi. Di bawah lampu jalanan yang remang, Dries menyalakan sebatang rokok dan memberikannya kepada Philip. Untuk pertama kalinya, mereka tidak bicara soal penyakit atau obat. Mereka hanya dua pria yang mencoba mencuri kembali sedikit kebebasan dari dunia yang telah membelenggu mereka. Di momen inilah, Dries mulai melihat bahwa Philip bukan sekadar orang kaya yang cacat, melainkan jiwa yang terpenjara dalam tubuh yang mengkhianatinya. Philip merayakan ulang tahunnya dengan cara yang paling ia benci. Sebuah ritual formal yang penuh dengan wajah-wajah palsu dan musik yang terasa seperti pemakaman baginya. Di ruangan itu, semua orang memandang Philip dengan iba, sebuah tatapan yang lebih menyakitkan daripada penyakitnya sendiri. Namun, Dries tidak mengenal kata iba. Baginya, musik klasik yang sedang dimainkan hanyalah suara latar untuk orang tidur. Dengan kepercayaan diri yang meluap, Dries mengambil alih kendali. Ia mematikan musik klasik itu dan menggantinya dengan dentuman musik funk dari Earth, Wind, Fire. Awalnya, ruangan itu membeku. Para bangsawan menatap dengan dahi berkerut. Namun, saat Dries mulai menari dengan gerakan yang lepas dan tawa yang menular, tembok kekakuan itu runtuh. Philip tertawa lepas, bukan tawa sopan, tapi tawa yang benar-benar hidup. Di momen itu, rumah mewah yang biasanya terasa seperti museum itu berubah menjadi panggung kehidupan. Dries tidak hanya memberikan Philip bantuan fisik, ia memberikan izin bagi Philip untuk tetap merasa muda, nakal, dan bersemangat, meski raganya dia mematung. Keintiman mereka semakin dalam saat Dries mengetahui rahasia kecil Philip, sebuah hubungan surat-menyurat selama 6 bulan dengan seorang wanita tanpa pernah bertemu muka. Philip menulis dengan diksi yang sangat tinggi, penuh metafora tentang jiwa, tapi ia takut untuk menunjukkan sosok aslinya. Dries, dengan logika jalanannya yang praktis, menganggap itu adalah sebuah kebodohan. "Kau mencintainya atau sedang ujian sastra?" tanyanya ketus. Bagi Dries,
Cinta bukan tentang merangkai kata di atas kertas, tapi tentang keberanian untuk hadir. Ia pun mendesak Philip untuk menelepon wanita itu secara langsung. Disinilah kita melihat transformasi Dries. Dari seseorang yang awalnya kasar, kini ia menjadi pelindung bagi hati Philip yang rapuh. Ia ingin Philip berhenti bersembunyi di balik kata-kata puitis dan mulai menghadapi kenyataan bahwa ia layak untuk dicintai, apa adanya. Dries menyadari bahwa tugasnya telah usai. Ia bukan lagi seorang pengangguran yang mencari pelarian, dan Philip bukan lagi pria yang menunggu ajal dalam kesunyian. Keluarga Dries membutuhkannya, dan Philip, dengan kearifan seorang sahabat, mendorongnya untuk pergi. Perpisahan mereka tidak diwarnai dengan tangis yang meledak, melainkan sebuah anggukan penuh hormat. Dries pergi membawa martabat, dan Philip tinggal dengan semangat yang telah kembali menyala. Namun, tanpa kehadiran tawa Dries yang menggelegar, lorong-lorong rumah mewah itu kembali terasa dingin. Philip mencoba pengasuh lain, tapi tak ada yang mampu memandangnya sebagai manusia, mereka hanya melihatnya sebagai pasien. Kesunyian Philip akhirnya pecah saat Dries kembali, bukan untuk bekerja, tapi untuk memberikan hadiah terakhir. Ia membawa Philip keluar dari kungkungan tembok batu, menuju hamparan laut yang tak bertepi. Di sana, di sebuah restoran tepi pantai, Dries menyiapkan sebuah kejutan yang selama ini ditakuti oleh Philip. Pertemuan langsung dengan Eleonore, wanita suratnya. Dries tersenyum kecil, merapikan kerah baju Philip, lalu melangkah pergi menjauh. Ia memberikan ruang bagi Philip untuk menghadapi takdirnya sendiri. Disinilah kita sadar, Dries tidak hanya merawat tubuh Philip, ia menyembuhkan jiwanya. Ia mengajarkan bahwa kelumpuhan fisik bukanlah akhir dari hak seseorang untuk merasa dicintai. Pada akhirnya, film ini bukan hanya kisah tentang satu orang kaya dan satu orang miskin. Ini adalah simfoni tentang dua jiwa yang awalnya retak, namun menjadi utuh karena saling bersentuhan. Dries memberikan Philip kaki untuk kembali melangkah di dunia, sementara Philip memberikan Dries arah untuk menemukan harga dirinya. Kisah nyata ini mengingatkan kita, terkadang, obat terbaik bagi luka kita bukanlah waktu, melainkan kehadiran seseorang yang berani menertawakan penderitaan kita hingga penderitaan itu sendiri merasa malu untuk menetap. Karena dalam persahabatan yang tulus, tidak ada yang merasa kasihan, yang ada hanyalah saling menguatkan.